Shalom semua warga kerajaan yang berkemenangan dalam Kristus, di overcomer atas dunia ini. Dan dalam firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 26 sampai dengan 28. Barang siapa overcome, menang. Dan melakukan pekerjaanku sampai tuntas, sampai kesudahnya. Kepadanya karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Reign with him. Who endure suffering will reign with Jesus. Dan ia akan memerintah mereka. Ia di sini bukan Kristus. Ia hanya kecil. Anda dan saya. Memerintah dengan apa? Tongkat besi. Authority, full authority. Mereka yang melawan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Kenapa? Kristus endure to the end. Ya. Dan kepadanya karuniakan bintang timur. Saya percaya itu adalah hadirat Tuhan sendiri ya. Nah, saudara yang kasih bintang fajar tuh berbicara itu. Dan firman Tuhan menjelaskan. Kalau kita endure to the end. Tidak ada yaitu murid Kristus. Yang ya meninggal baik-baiklah di ranjang. Ya, kecuali Rasul Yohanes. Tapi sempat mengalami yaitu digoreng hidup-hidup. Rupanya zaman dulu juga ada minyak goreng ya. Dan satu hari ada seorang teman saya mencari nama buat anaknya. Dia bilang, Arifin, aku suka nama Peter. Dan saya beri nama anak saya Peter. Tetapi karena dia tidak terlalu mendalam firman Tuhan, dia berkata pakai bahasa Surabaya, tiba-tiba mati nih gak enak katanya. Ternyata kematiannya tidak enak. Disalib terbalik lagi. Lalu saudaraku, apa yang terjadi? Dia cari semua muridnya Yesus. Ada yang ditombak, ada ditarik oleh kuda, ada yang dirajam batu, dilemparkan dari hubungan bait Allah. Akhirnya dia telepon saya sudah nemu nama yang aman. Anakmu dikasih nama siapa? James. James itu Yakobus yang dipancung oleh Herodes. Waduh, sudah kadung katanya. Didaftarkan ya di catatan sipil. Saudara, jangan percaya kalau kamu ikut Tuhan, everything gonna be alright. Semuanya akan terbuka. Goodness and favor only. Tuhan memperingatkan. Kenapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus? Supaya punya boldness. Memberitakan firman. Belakangan ini dengan alasan toleransi. Orang tidak lagi bersaksi tentang nama Tuhan Yesus. Dan sekarang saya ingatkan. Barang siapa malu mengaku aku dan akan firmanku. Aku pun akan malu mengaku dia di hadapan Bapa. Dan di hadapan para malaikat kudus. Karena itu, if we deny him, he will also deny us. Kita lihat dalam kehidupan yang murid-murid Kristus ya. Yang deny dia adalah Peter. Tapi kemudian Tuhan memulihkan keadaan dia. Dan saya percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus, kita berani menghadapi tantangan di dalam dunia ini. Akan tiba waktunya dan sudah tiba. Anti Yahudi dan anti Kristen itu luar biasa. Di Indonesia sangat jelas kan? Sangat jelas saudara. Cuma penganiayaan lebih jauh, baru ancaman, baru yaitu dipersulit. Tetapi mari kita minta dipenuhi Roh Kudus. Supaya kita tetap seperti para murid-murid gereja mula-mula. Memberitakan firman Tuhan dengan berani. The spirit of boldness adalah the spirit of the lion of the tribe of Judah. Singa dari sungai Yehuda. Dari suku Yehuda. Biarlah singa itu mengaum kembali. Dan berkata, Jesus is Lord. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Mari saudara-saudara kita mau bangkit berdiri. Kita mau berdoa di dalam Tuhan kita. Sebelum kita berdoa, saya mau menghimbau saudara-saudara yang duduk di belakang agar bisa mengisi bangku-bangku yang di depan. Supaya yang terlambat datang bisa mengisi bangku-bangku yang di belakang nanti. Terima kasih. Mari kita berdoa. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi.
Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan serulin. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji. Haleluya. Segala puji syukur, terima kasih ya Bapa. Kalau kami pada pagi hari ini dapat berkumpul bersama-sama memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah namamu ditinggikan, namamu diagungkan, namamu dimuliakan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasai kami Tuhan, berkati kami dengan firman dan roh-Mu Tuhan. Pakai semua yang melayani Tuhan, khususnya hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Berikan ia pembukaan rahasia firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Semua kita yang hadir pada saat ini, sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan namamu. Sebab Engkau besar. Sebab Engkau mulia. Haleluya. Bila ku
yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Kami nyatakan selamanya Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Nya. Selamanya Kau Tuhan yang terutama di hidupku. Amin. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam selamanya. Selamanya Kau Tuhan yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan. Sekali lagi kami nyatakan Tuhan selamanya. Selamanya Kau Tuhan. Amin, amin. Yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Kami beri sorak-sorai bagi Engkau Yesus, kekuatan kami, pengharapan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ini pengagungan kami kepada Engkau Tuhan. Ini penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Firman ini yang menuntun setiap kehidupan kami Bapa. Dan biarlah apa yang sudah hamba pelajari, apa yang hamba sudah persiapkan, Tuhan biarlah dapat disampaikan dengan sederhana, sehingga firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Tapi hamba percaya hamba punya Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup untuk menolong hamba-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu buat setiap jemaat yang hadir pada siang hari ini. Tuhan, terima kasih kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiapkan hati kami, telinga kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita ada di bulan yang baru ya. Kita udah minggu pertama, saya ada di minggu kedua. Nah, bulan ini bicara tentang faithful to the King ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah setia kepada sang raja.
Nah, Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita di dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan demikian. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Dengar ini, yang kita akan garis bawahi di sini, bahwa hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam pembacaan kita tadi, tema kita adalah faithful to the king. Setia kepada sang raja. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, sehingga Dia, Tuhan, mau juga kita hidup dalam kesetiaan. Nah, siang hari ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama adalah kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang setia. Kemudian yang kedua adalah mengapa kita harus setia. Nah, saudara, kita lihat di dalam perumpamaan tentang seorang raja yang mau dinobatkan jadi raja, dan dia mempercayakan beberapa orang untuk menjalankan bisnisnya. Nah, di dalam Lukas 19 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 26, boleh saya minta kita kerjasama, kita baca saling bergantian, ya. Saya akan membacakan ayatnya yang genap. Bapak Ibu Saudara bantu saya untuk baca yang ganjil. Lukas 19 ayat 12, maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. 13. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. 15. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. 19. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. 21. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ,
ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. 25. Kita sama-sama bacakan yang 26 ya Bapak Ibu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga yang ada padanya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya garis bawahi di ayatnya yang ke-17 di dalam pembacaan kita tadi. Lukas 19 ayat 17 dikatakan begini, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang setia, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara yang kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Nah saudara, di ayat 17 ini kita bisa menemukan ada kalimat atau statement yang penting yang perlu saudara dan saya cermati. Yang pertama adalah dikatakan bahwa baik sekali perbuatanmu itu. Kemudian hamba yang baik dan hamba yang setia. Nah Bapak Ibu Saudara, tema kita bicara tentang faithful to the king, setia kepada sang raja. Di dalam kata setia, ya saya baca di King's Word, saya coba cari dari beberapa literatur dan menemukan kata setia dalam bahasa Yunani adalah pistos. Kalau teman-teman baca di King's Word di tanggal 1 itu, kata setia itu adalah dari kata Yunani adalah pistos. Nah pistos ini mempunyai 3 pengertian. Yang pertama adalah dapat dipercaya, ya. Jadi setia itu bicara tentang dapat dipercaya. Dari mana kita bisa tahu bahwa seorang yang dapat dipercaya atau tidak? Ya. Dari mana Bapak Ibu tahu bahwa dia dapat dipercaya atau tidak? Yaitu sederhana saudara. Tinggal kita berikan satu pekerjaan atau tanggung jawab, bisa enggak dia menyelesaikan? Nah itu kita bisa lihat bahwa orang itu dapat dipercaya atau tidak. Nah yang kedua adalah orang yang memiliki keyakinan untuk percaya kepada sang Tuan. Jadi saudara, ketika tuannya memberikan 1 mina, dia langsung melipat gandakan menjadi 10 mina. Dia memiliki satu keyakinan bahwa dia akan menerima sesuatu yang lebih. Ya. Jadi itu pengertian yang kedua. Nah, yang ketiga adalah orang yang bisa diandalkan untuk menuntaskan pekerjaan yang diberikan kepada dia. Amin, saudara. Nah, saudara ada sampai hari ini bisa beribadah di tempat ini. Saya percaya ada orang-orang yang setia untuk melakukan pekerjaan, mempersiapkan saudara bisa menikmati multimedia, saudara bisa menikmati sound system yang bagus. Saya percaya ada orang-orang yang setia melakukan pekerjaan itu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan ujuk-ujuk semua ada di tempat ini. Perlu kita melakukannya, mengerjakannya dengan tanggung jawab. Jadi teman-teman yang saya berterima kasih buat teman-teman multimedia, soundman, ya, yang setiap hari Sabtu sudah mempersiapkan, ya. Saya cuma mau bilang bahwa setialah kepada perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar, ya. Kita nggak perlu dilihat orang, saudara. Yang kita kerjakan adalah semuanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan cari kita, oh ini saya kerja, oh jangan saudara. Ya, saya belajar untuk yang mengerjakannya, tidak perlu kita kasih dilihat orang. Tapi bagaimana
kita punya komitmen untuk bagaimana bicara tentang kita bisa dipercaya, kita bisa diandalkan karena kita setia. Amin, Bapak Ibu. Nah, saudara, di dalam kebenaran yang kita baca tadi di dalam ayatnya yang ke 17, jelas bahwa orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan bertanggung jawab. Sekarang pertanyaannya buat saya dan saudara, apakah kita sudah menjadi orang yang setia, dapat dipercaya, dapat diandalkan atau tidak? Nah, saudara, yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang setia, dapat dipercaya, dan dapat diandalkan. Dalam apa saja, saudara? Dalam dunia kerja, ya. Saudara bisa dipercayakan memiliki posisi yang lebih tinggi. Nah, saudara harus setia dengan hal-hal yang kecil. Dan mungkin saudara mau jadi manajer, tapi ketika saudara sebelum jadi manajer, hal-hal yang kecil aja kita nggak bisa kerjakan gitu, ya. Sama saudara, kita mau bisa menjadi pengkhotbah, ya kita juga belajar dari yang kecil. Dan mungkin ujuk-ujuk saya naik di sini, saudara, ya. Jadi kita belajar sama-sama bahwa kita mulai dari yang kecil untuk mendapatkan yang besar. Itu firman, saudara. Bukan saya yang katakan. Itu di dalam firman Tuhan. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa keputusan kita untuk menjadi setia kepada Tuhan. Saudara, saya ulangi ini. Keputusan kita untuk menjadi setia kepada Tuhan itu akan termanifestasi di dalam kehidupan kita untuk setia kepada pasangan kita, untuk setia kepada anak-anak kita, untuk setia kepada keluarga kita, untuk setia kepada atasan kita, atau untuk setia kepada apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Jadi jangan saudara bilang saudara setia dengan istri, tapi tidak setia dengan Tuhan, ya. Jadi itu akan tergambar, saudara. Saya belajar sampai hari ini, ya. Kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan kurang bagus, itu akan termanifestasi dengan hubungan dengan sesama. Dan saya belajar sampai hari ini, saudara. Nah, saya mau bilang bahwa keputusan kita untuk menjadi setia kepada Tuhan itu akan termanifestasi dalam hubungan kita dengan pasangan kita, ya, dengan anak-anak kita, dengan atasan kita. Itu akan termanifestasi, saudara. Nah, keputusan penting yang diambil, saudara, saya mau bilang begini. Ketika kita mengambil keputusan penting itu akan mempertemukan kita dengan yang namanya keuntungan. Coba tangkap ya. Jadi yang tadi kita keputusan kita untuk setia kepada Tuhan termanifestasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi keputusan kita untuk setia kepada Tuhan itu mempertemukan kita dengan satu keuntungan. Nah, saudara bisa tanya, apa sih keuntungannya? Nah, tadi saya bilang, kalau saudara baca baik-baik, saudara lihat dari 1 menjadi 10, ketika Tuhan bilang, ambil yang 1 kasih ke 10, kan banyak yang bilang, loh dia kan sudah punya 10, kenapa bukan kasih yang ke-5 aja, tapi harus kasih yang ke-10. Ini bicara tentang apa, saudara? Kedaulatan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi kita nggak bisa iri ketika orang yang diberkati lebih dari kita. Amin. Jadi saudara, tadi saya mau bilang bahwa ketika keputusan kita setia dengan Tuhan, itu akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Maka keputusan kita
itu akan mempertemukan kita dengan keuntungan. Keuntungannya apa, saudara? Kita akan dipercayakan lebih lagi. Ya, saudara, kalau kita dari secara hitung-hitung secara logika, atau katakanlah manusia, loh kan dia udah dapat 10, kenapa lagi yang satu harus kasih ke dia? Ya, kenapa bukan kasih ke 5 aja gitu? Jadi saudara, saya mau bilang buat saudara bahwa ketika kita setia dengan apa yang kita kerjakan, nah itu yang tadi, bahwa kita dipertemukan dengan keuntungan. Nah ini saudara, jadi itu hal yang saya bahas tadi adalah bagaimana kita menjadi hamba yang setia. Nah ada juga yang tidak setia, yaitu yang tadi, satu tapi dia tidak menggandakannya. Nah ini dibilang hamba yang jahat. Nah saya tidak bahas itu saudara, karena saya mau bahas adalah lebih kepada bagaimana kita menjadi orang yang setia, yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan oleh Tuhan. Amin. Nah, di dalam pembacaan kita tadi, saya menemukan bahwa kalau kita setia, maka ada beberapa hal yang akan kita dapatkan dalam hidup kita. Yang pertama, bahwa orang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Di dalam Lukas 19 ayat 15 dikatakan, sampai dengan 16, dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Nah, saudara, ini dalam pekerjaan kita, ketika kita dikasih tanggung jawab, saudara, untuk melakukan apa saja, bukan dalam pekerjaan, dalam pelayanan juga sama, saudara. Nah, ketika kita diberikan tanggung jawab, nah kita harus belajar untuk bagaimana mengembangkan tanggung jawab itu. Ya, saudara, jangan sama, ya kan sudah mau pemilu 2024 ya. Pas kalau mau datang cerita banyak tentang konsep gini-gini. Tetapi ketika terpilih, di mana tanggung jawabnya? Nah itu saudara, yang kita lihat di beberapa, saya banyak kenalan, banyak saya punya komunitas cukup banyak di Makassar ya, cukup banyak. Dan saya lihat apa sih yang mereka janji, apa bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah saudara, saya mau bilang buat saudara bahwa kita harus beda dengan orang dunia ya. Kalau kita anak-anak Tuhan, apa yang kita sampaikan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Amin saudara. Jadi kita bisa yang namanya dapat dipercaya. Saudara, kita mau menerima kepercayaan lebih untuk memimpin perusahaan. Kalau saudara nggak dapat dipercaya, gimana saudara? Ya, saya bukan sombong ya. Saya juga ada punya jabatan saudara. Itu mulai dari kecil, mulai dari bawah sampai saya memiliki jabatan yang tinggi. Itu setia kepada yang kecil. Nggak ujuk-ujuk langsung kita ada di situ, nggak. Nah, kita belajar ketika diberikan tanggung jawab, kita bisa dipercaya atau tidak. Nah, yang kedua adalah orang yang setia, maka kapasitasnya akan diperluas. Saudara, di dalam ayatnya Lukas 19 ayat 17 dikatakan begini sampai dengan ayat 19. Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina, dan katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Nah saudara, di sini saya mau bilang bahwa orang yang setia, maka Tuhan akan memperluas kapasitasnya. Jadi
Dia dari 1 menghasilkan 10 mina, plus dia berkuasa atas 10 kota. 1 menghasilkan 5 mina, dia berkuasa atas 5 kota. Nah saudara, ketika kita setia, maka Tuhan akan memperluas kapasitas kita untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Amin. Jadi saudara, kita bilang, kenapa kalau misalnya saya begini-begini aja, saya kok cuman dapat gaji begini aja. Saudara, kita harus introspeksi diri kita, apakah kita sudah dapat dipercaya untuk mengelola keuangan kita dengan baik atau enggak. Saya bilang aja, kalau misalnya kita yang biasa cuma terima gaji 1 juta, tiba-tiba 1 miliar Tuhan kasih, kan kita bingung saudara. Bingung mau diapakan. Ya, pasti bingung. Saudara bisa mungkin senang, tapi bingung karena mau diapakan gitu. Ya. Jadi saudara harus diperluas dulu kapasitasnya, baru Tuhan berkati. Ya. Sehingga kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik, atau dalam pekerjaan kita bisa kelola dengan baik, dan semuanya adalah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi saudara diberkati juga menjadi berkat buat banyak orang. Jangan saudara diberkati terus buat saudara saja. Saudara, kami beberapa minggu yang lalu, tanggal 1 yang libur ya, saya tidak ikut di Rockman, waktu Rockman ke pantai, ke mana, Pantai Gusung. Saya ada di pengurus MUKI ya, Kota Makassar. Kami MUKI itu adalah Majelis Umat Kristen Indonesia. Jadi kalau di Muslim ada MUI, di Kristen ada MUKI. Nah, MUKI ini baru dibentuk saudara di Makassar, tapi sudah ada cukup lama di Indonesia. Nah saudara, ketika saya ditunjuk sebagai ketua Rakerda daripada MUKI, nah kita harus menonjolkan dulu bahwa orang harus tahu siapa sih MUKI ini gitu. Ya siapa tahu cuma makanan kaleng kah gitu kan, juga senang tahu gitu toh. Nah jadi saya bilang, ketika mereka tunjuk saya sebagai ketua Rakerda, kan kita ada mau raker untuk Majelis Umat Kristiani Kota Makassar. Nah kita bikin yang namanya bagaimana memberkati kota. Jadi kita hanya dari beberapa urunan ya, dari pengurus semua, puji Tuhan kita bisa dapat kurang lebih 15 juta saudara. Nah 15 juta itu bukan buat kita, tapi kita bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah kemarin itu yang tanggal 1 itu saya ada di lingkungan orang yang penyakit kusta saudara. Itu ada di Jongaya. Kalau dari Mukhtar Lutfi masuk, Muhammad Tahir masuk itu. Dan saudara, mereka ada di sana itu sekitar 2.000 orang penyakit kusta saudara. Dan mereka sudah bilang pemerintah tuh harus melihat mereka. Nah kami datang saudara, kami bawa beras ya, bawa sabun. Nah yang bahaya saudara, ketika saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan mewakili MUKI, saya cuma bilang jangan sampai dong jabat tangan gitu kan. Tapi ya saya juga ndak bisa saudara. Itu yang ketuanya namanya Pak Kadri, itu sudah sembuh 15 tahun yang lalu. Bukan jabat tangan, tapi dia peluk saya saudara. Nah saudara, saya bilang gini, saudara diberkati, kita harus menjadi berkat juga buat mereka. Saudara, mereka paling banyak, ada 2.000 orang di sana. Yang masih sakit itu 500 orang, yang sudah diamputasi itu ada sekitar 15 orang. Saudara, dan dia bilang, Pak Hans, kami minta maaf kalau masih ketemu kami punya anak-anak di jalanan, karena mereka tidak bisa menghidupi keluarga mereka dengan cuma dari bantuan pemerintah. Karena mereka itu dilokalisasi di sana saudara. Jadi mereka ada jadi tukang parkir, ada jadi minta-minta. Karena memang kita pemerintah belum bisa melayani mereka semua. Nah saudara,
kita sebagai gereja itu harus menjadi jawaban buat mereka, ya. Bukan cuma keton duduk di tempat ini saja, saudara. Ya, saya himbau kepada Bapak Ibu Saudara, ya enggak banyak, saudara. Saya pernah cerita, kami pernah punya komunitas cuma dari uang recehan yang habis belanja, ya. Itu kalau dapat 200.000 sudah, kalau beras kita beli cukup banyak, mereka bisa makan gitu. Ya, kita itu komunitas kita masih jalan. Nah, kemudian dari situ kami ke pemulung, ya, yang ada di Polda sana. Saudara, kami bawa itu Kentucky, itu anak-anak pemulung yang kecil-kecil, anak masih sekolah. Jadi pas di sana juga saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan dari MUKI. Kan pas hari lahirnya Pancasila. Jadi kita tanya silap, oh mereka pintar-pintar semua. Saudara, kita bawa Kentucky, bukan Kentucky, selain Kentucky itu yang yang lagi diskon 50% tuh. Nah, saudara, kebetulan Ciliana kasih kartu kreditnya. Ciliana kasih kartu kredit Mega, karena kalau belanja dengan apalagi yang di Mall Ratu Indah, Wendy's. Terima kasih Bu Yeni, Wendy's. Jadi Wendy's itu diskon 50%, ya. Nah, kita bisa beli 100 box, kita bawa ke sana, saudara. Itu dorang rebutan, ya. Jadi kita bilang, Pak, kita cuma bawa 100. Yang datang pemulung itu lebih dari 100, saudara. Kita cuma bilang, kita berdoa dengan mereka, kita baru ada lagu yang Yesus, dorang bilang nah, Tuhan Yesus tidak berubah. Dorang nyanyi itu, saudara. Saudara, ini saya udah main-main. Nanti tanya, kalau yang ikut saya itu Bung Jerry yang ada di Perintis sama Usirina. Dorang nyanyi itu yang lagi top itu, karena dorang tahu kita nih dari Kristen. Oh, nyanyi mereka. Nah, saya mau bilang buat saudara bahwa kita juga punya hati buat mereka, ya. Jadi jangan cuma duduk di sini saja, saudara, ya. Saudara, kalau mau bilang banyak duit, saya enggak punya banyak duit, tapi saya mau pasti ada. Amin, saudara. Saya pernah mau ke Bandung, saudara. Saya bergumul karena kakak saya punya anak harus menikah di Bandung. Baru pas menikah itu tiket, waduh minta ampun, saudara. Pas liburan, saya bilang saya punya kemenakan, kau bikin acara juga, lihat-lihat ini kopung om, gitu kan. Jadi dia bikin acara di Bandung. Ya, mereka senang, kita yang bergumul dengan uang yang akan kita pakai untuk ke Bandung, saudara. Saudara, saya cuma bilang kalau Tuhan izinkan kita berangkat, Tuhan siapkan buat kita. Istri saya, kita tahu keuangan kita kok. Istri saya tahu. Dan ketika kita berdua bilang, sayang ini sudah waktu loh, kita mau berangkat. Dia bilang, sudah, kalau mau berangkat pasti ada. 1 minggu sebelumnya, saudara, tiket waktu itu sudah 1,7 ke Bandung. Jadi kalau kami berdua dengan hotel kurang lebih 10 juta. Sudah dihitung begitu. Nah, saudara, 1 minggu sebelum berangkat, saya bersaksi buat Pak Jeffrey waktu itu. Sebelum berangkat, saudara, orang transfer saya 10 juta. Saudara, kalau pakai secara logika gimana tuh, saudara? 10 juta sebelum berangkat. Saya baru ingat, ini uang apa? Dia bilang, ini yang kamu bantu untuk urus mobil Hino 2 unit. Nah, saudara, itu Hino saya tahu mungkin ban sudah pas, saya justru lupa. Tapi puji Tuhan dapat gitu 10 juta. Akhirnya, sorry ini saya bukan untuk menyombongkan diri, tapi saya bilang saya enggak punya banyak duit. Tapi ketika saya mau itu ada, saudara. Anak saya kuliah di Denpasar, saudara, ya. Dia mau berangkat, pasti saja ada saja berkat. Nah, yang tadi saya mau bilang, Hino ini saya lupa. Saya referensi orang ambil Hino waktu itu. Saya lanjang sampai Hino Sumacit juga kita enggak tahu gitu kan. Kan dia kredit di leasing gitu. Nah, tapi baru ditransfer pas saya mau berangkat. Nah, itu saudara. Kalau saudara setia kepada perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar.
Tuhan akan memperluas kapasitas saudara. Amin. Jadi saudara, yang saya cerita saudara tadi, ya kita cobalah bagaimana juga menjadi berkat buat banyak orang. Sekali-sekali saya udah bilang Pak Robert, roklah ambil bagian di situ. Saudara, saya lihat, waduh, yang waktu kita ke rumah yang tempat kusta tuh, yang saya kayak mau nangis lihat mereka. Waduh, ada yang sudah terpotong kakinya, banyak, mereka banyak banget. Saya mau masuk saja takut-takut karena mereka dilokalisasi di situ, ya. Tapi ya sudah, saya cuma percaya bahwa saya adalah representasi daripada Yesus Kristus di muka bumi. Ya kita juga harus bisa mengasihi orang lain. Amin. Jangan sampai cuma ketemu di gereja bilang Tuhan, Tuhan, tapi kita tidak lihat orang lain. Iya toh? Kan begitu saudara. Nah, saudara, di dalam yang kedua tadi adalah orang yang setia, maka kapasitas kita akan diperluas. Nah, yang ketiga, orang yang setia itu mendapat reward dari Tuhan. Nah, kalau kita baca di dalam Lukas 19 ayat 24 sampai 25, dikatakan begini. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga yang ada padanya. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa orang yang setia itu mendapat reward dari Tuhan. Saudara, dalam dunia bisnis saja, ketika kalau di mobil kita jual satu mobil itu dapat rewardnya. Nah, saudara, bagaimana kita bicara tentang kerajaan Allah? Saudara, kalau saudara setia, maka Tuhan akan memberikan reward kepada saudara. Nah, kalau kita baca di dalam Wahyu 2 ayat 10 tadi, itu dikatakan bahwa hendaklah engkau setia sampai mati, maka Tuhan akan menyediakan yang namanya mahkota kehidupan. Itu reward dari sorga buat saya dan saudara. Amin. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan reward kepada kita. Itu yang tadi saudara, sudah dapat 10, diambil lagi yang satu, itu menjadi 11. 1 ini adalah reward saudara. Tapi bagaimana kita mendapatkan reward itu? Karena kita setia dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara mau dapat reward dari Tuhan, ya kita harus setia dengan Tuhan dan dengan sesama saudara, ya. Nah, saudara, saya juga mau sedikit menyinggung daripada hamba yang tidak setia tadi. Jadi kalau kita setia kita dapat reward, tetapi kalau kita tidak setia, maka daripada kita itu akan diambil. Jadi saudara, kalau saudara punya gaji terus tiba-tiba rasa kurang, cek. Saudara setia enggak dengan Tuhan? Setia enggak kita berikan perpuluhan? Setia enggak kita mengatur persembahan kita dengan baik? Jadi jangan sampai bilang, ini gaji enggak cukup. Saudara, saya mau bilang saya punya gaji juga lumayan besar lah ya, lumayan, ya puji Tuhan lah. Bukan menyombongkan ya, semua untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tapi pengeluaran juga besar. Tapi cukup aja, ya. Nah, yang bahaya tadi saya bilang, ketika kita nggak setia, itu akan diambil, ya. Yang ada pada kita pun diambil. Padahal janji Tuhan, Tuhan mendesain kita untuk hidup di dalam kelimpahan. Ya saudara, jadi salahnya di mana? Salahnya adalah bagaimana kita sudah dipercayakan kita menjadi orang-orang yang setia atau tidak. Ya, saudara gitu. Jadi janji Tuhan buat kita
itu bersyarat, saudara. Kasih Tuhan buat saya dan saudara tanpa syarat. Tetapi janji Tuhan buat saya dan saudara bersyarat. Makanya syaratnya apa? Kita harus setia dengan Tuhan. Amin. Jadi begitu saudara, kuncinya. Dalam bicara tentang konteks kerajaan Allah, yaitu rewardnya adalah mahkota kehidupan. Tetapi kalau kita sebagai orang yang ada di muka bumi ini, reward apa yang kita ada terima? Ya, reward apa saudara? Kesehatan saudara tambah hari tambah baik. Ya. Saudara punya keuangan tambah hari tambah baik. Ya. Saudara punya anak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara punya pekerjaan tambah hari tambah baik. Saudara punya bisnis tambah hari tambah baik. Nah, itu adalah reward ketika kita setia dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara, itu adalah 3 hal yang kita dapatkan ketika kita menjadi orang yang setia. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita menjadi orang setia. Tadi kan dari setia mendapat ini. Nah, kita sekarang lihat bagaimana kita menjadi orang yang setia. Untuk menjadi orang yang setia, nah saudara, izinkanlah firman Allah untuk mentransformasi kehidupan saya dan saudara. Karena jelas di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara, untuk menjadi setia, izinkanlah firman Tuhan mentransformasi kehidupan saya dan saudara. Kita percaya bahwa saudara dan saya adalah milik Kristus. Karena Kristus ada di dalam kita, maka firman Tuhan itu juga ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, izinkanlah firman Allah bekerja dalam kehidupan kita, supaya kita akan menjadi orang-orang yang setia, atau supaya kita ditemukan menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Amin saudara. Jadi yang bisa membuat kita setia itu bukan usaha kita saudara, tapi izinkan firman Allah untuk mentransformasi kehidupan saya dan saudara, untuk bagaimana menjalani kehidupan ini supaya kita ditemukan menjadi orang-orang yang setia. Nah, ini saya mau bilang, ada bagian yang Tuhan kerjakan dan ada bagian yang kita harus kerjakan. Nah, tadi saudara, yang kita harus kerjakan adalah bagaimana kita dipercaya, bagaimana kita diandalkan, itu kita harus melakukan bagiannya. Nah, bagian Tuhan untuk bagaimana memberikan kita jadi setia adalah firman Tuhan yang mentransformasi kehidupan saya dan saudara. Amin. Jadi itu saudara. Jadi kita bisa pisah 2 hal yang berbeda. Ketika kita bicara setia, setia itu dalam hal tanggung jawab kita, bagaimana itu bagian kita yang harus kita kerjakan, dan ada bagian Tuhan yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, saudara, di situ dikatakan untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Nah, saudara, di sini saudara, kalau kita bicara setia ini kan bagaimana kita menjadi setia, itu bicara karakter. Ya, jadi saudara, untuk memperbaiki kelakuan kita itu adalah firman. Ya. Jadi saudara, di dalam Roma itu dikatakan begini, bahwa janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, saudara, di sini kita mau gini, jadi kita ada bagian yang kita harus kerjakan dan Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi setia itu saudara, izinkan Tuhan untuk bagaimana mentransformasi kehidupan saya dan saudara. Nah, di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22 dan 20 sampai 25 dikatakan begini. Tetapi buah roh ialah kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, saudara, dikatakan di sini sebagaimana kita menjadi orang yang setia. Dikatakan bahwa di dalam ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, saya dan saudara ini adalah milik Kristus. Kita harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau kita bicara kita milik Kristus, berarti firman itu juga ada dalam kita. Nah, izinkan itu firman bisa mentransformasi kehidupan kita, sehingga apa yang dikatakan di sini, saudara, kita hidup dituntun oleh Roh, dituntun oleh Roh Allah. Ya, jadi saudara, kita harus menyalibkan yang namanya kedagingan kita, keinginan kita, hawa nafsu. Ya, itu kita harus apa firman Tuhan, karena kita milik Kristus, sudah ditebus dengan lunas. Makanya kita harus bagaimana menjadi orang-orang yang dituntun oleh Roh. Ya. Nah, saudara, dikatakan di dalam ayat tadi saya menemukan begini, saudara. Sederhananya adalah ketika kita mengambil keputusan bahwa meninggalkan kedagingan kita, berarti kita berpindah kepada bagaimana kita dituntun oleh Roh. Nah, saudara, lihat tadi saya katakan bahwa kita akan ditemukan menjadi orang-orang yang setia, dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Nah, di dalam Amsal 20 ayatnya yang ke-6 dikatakan begini, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapa menemukannya? Nah, saudara, kalau orang bilang dia baik hati, banyak, saudara. Di sini orang bilang, oh iya beta baik, saya baik. Oh baik, banyak seperti itu. Tetapi dikatakan, ini firman yang katakan, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Berarti kalau bicara orang setia ini adalah hal yang langka. Kalau hal yang langka ditemukan, berarti harus ada harga yang harus dibayar. Amin. Saudara, kalau saudara punya motor Vespa yang tahun 65, saudara, itu kan jarang kita menemukan. Tetapi kalau saudara temukan, itu pasti mahal harganya. Saudara, saya punya kepala wilayah Penin di kantor. Dia pernah temukan Vespa tahun 62. Dia cuma beli 1 juta. Ada orang datang beli 200 juta. Kan mahal banget gitu. Jadi saudara, saya mau bilang, hal yang langka itu pasti mahal. Amin. Saudara pernah alami kan minyak goreng mahal? Karena apa, saudara? Dong sambunyakan, tidak langka memang. Iya kan? Nah, saudara, jadi hal yang langka itu pasti mahal. Makanya saudara, untuk menjadi setia, kita perlu bayar harga, saudara. Ya, ada harga yang harus dibayar. Saudara, ini beta bukan mau sombong, tanya Nyong Aldi tuh. Kemarin ketua tiap hari Sabtu dorong ini, dorong angkat. Kan keton 2 cuma 2 orang. Bayangin angkat semua ini dari bawah lantai 1 naik lantai 2, bukan pakai sulap langsung datang sini, saudara. Tidak ada begitu. Tapi ini kita bicara tentang tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ya, baru habis itu beta mau pi pengantin di. Toh, itu bilang, "Kok pakai minyak wangi?" Ji pakai.
Barang apa keringat ini panas. Enak saudara di sini sudingin, ketong kerja kemarin panas karena ndak boleh nyala semua. Gitu. Ya, jadi pas bawa, jadi kita di mobil tuh sudah ada batik, celana, sudah siap. Jadi semua itu, jadi pas ada pengantin langsung muncul. Dan sampai sana kan pengantin kalau orang Ambon saudara. Ada orang Ambon sini tuh. Kalau pi pengantin, aduh baku cium. Baru kalau beta bau keringat, waduh. Jadi itu parfum itu cet. Dia sudah bilang, sayang ada parfum tuh? Oh, ada, aman. Sampai bapak itu ada anggota DPR RI, ya, orang Ambon datang, belum cium. Ini anak di sini bau apa nih gitu kan? Karena keringat, baru bisa angkat sini langsung ke kamar mandi, cuci muka cepat, pakai batik ke pengantin. Selesai. Jadi sebenarnya saudara, kita itu harus bagi waktu dengan baik, ya. Kalau waktu saudara kita setia dengan membagi waktu, Tuhan akan mempercayakan hal yang besar buat kita. Amin. Saya paling sekali kalau istri saya memang ya kita belajar sampai hari ini, dia sudah perlahan-lahan bisa ikut saya, anak-anak saya juga. Karena saya orang mau tepat waktu, dan mau tuh kita sembarang dengan waktu. Jadi saya bilang, saya tanya, di jam berapa kamu bisa, kita jam 10. Oke Nyong, karena saya tahu biasa ketemu nih Om Rey saja, cuma Om Rey lagi dalam perjalanan kan dari Manado apa, ya sudah. Dari beta bilang kalau beta sen datang kasihan nanti temukan lagi Adi tambah kurus, iya kan? Karena bayangin kalau diangkat sendiri saudara kan. Nah jadi kita saya bilang oke, jam 10, setengah 11 angkat paling sampai jam setengah 1. Selesai saya ke pengantin, saya telepon dia, cuma dia tidak angkat. Saya telepon Pak Arnon masih di gedung. Oh sudah selesai bro, oke. Kalau gitu saya balik karena saya mempersiapkan khotbah saya, gitu kan? Nah, saudara, itu yang kita harus bagaimana bicara tentang setia itu langka, berarti itu pasti mahal. Nah, sehingga kita menjadi orang yang setia, yang tadi saya bilang, ada harga yang kita harus bayar. Apa saudara dari kesetiaan, harga yang kita harus bayar? Yang tadi saya bilang, kita setia kepada yang kecil, belajar bertanggung jawab, apa saja. Ya mungkin dulu saya waktu melayani saudara, saya cuma jadi penjemput tamu, ya, di Philadelphia saya, ya, penjemput tamu. Tapi setia, saya lihat orang, kapan saya jadi singer? Ya suara aja falas, bagaimana jadi singer gitu kan? Tapi saya berdoa saudara, memang saya suara falas. Kan orang bilang orang Ambon sen tahu nyanyi, betul. Ada beta yang sen tahu nyanyi, betul. Kalau macam Felix dia suara bagus. Nah istri saya bagus suara. Nah tapi saya falas. Nah kalau saya bisa nyanyi tidak falas hari ini, itu semua karena kemuliaan Tuhan. Itu semua karena kedaulatan Tuhan. Saya bisa nyanyi saudara, kemarin ketong rockman nyanyi kan, walaupun udah bisa suara 2, suara 1 saja. Padahal ketong ajar dari malam sampai istri saya sampai tidur, dia bilang, sayang kok begini, sudah suara 1 saja. Nanti kok bikin saya suara 2, saya fals lagi kan. Orang ketawa lagi, baru ketemu pakai mic gitu kan, sudah suara 1 saja. Jadi saya bilang suara 1, nanti kalau ketemu menyanyi lagi cari yang suara 2, ya. Pak Arnon sebenarnya bisa suara 2. Nah saudara, itu saudara, saya lihat, kenapa saya bisa. Jadi saya mandi tuh saya nyanyi lagu, saya nyanyi waktu saya bertobat ini saudara, saya nyanyi, saya bilang akhirnya di audisi di Salahutu, di audisi dulu di Philadelphia, kita belum gedung besar, masih Salahutu, audisi. Nyanyi, wah itu waktu yang ketua tim profetik adalah Pak Jeffrey Rusli, istrinya itu Bu Mila. Dong sebenarnya bilang fals, itu mah malu hati karena kita mau menyanyi gitu loh. Jadi kan dia lihat gini, aduh kayaknya ndak cocok ini, cuma dia Hans, kok belajar lagi ya? Ya tapi di jadwal saudara, ndak apa-apa, tapi kan sudah lolos audisi gitu loh. Tapi kalau saya bilang, KJ, kalau saya ketemu dia kalau kita ngopi-ngopi, KJ, ingat dah dulu, sebenarnya saya ndak lolos itu audisi. Dia bilang, iya cuma karena kau punya kerinduan hati mau melayani, jadi kita kasih saja kau melayani. Akhirnya saudara sampai hari ini saya sudah fals, iya kan? Nyanyi bisa nyanyi yang tidak fals, ya. Jadi itu belajar saudara. Jadi saudara kita belajar dengan hal yang kecil, maka kita akan dipercayakan hal yang besar. Jadi ndak usah yang muluk-muluk lah kita bicara, yang sederhana saja yang kita bisa mengerti. Nah saudara, itulah yang saya bisa sampaikan buat saudara. Dan siang hari ini saya mendorong saudara untuk bagaimana kita mau menjadi orang yang setia,
orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat diandalkan, dan orang yang mau hidup dalam kebenaran. Itu aja dari saya. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari saya undang pemusik dan kita angkat satu pujian ini saudara. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Nggak fals toh? Ya kita nyanyi. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini saudara. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Tuhan, ini pengakuan kami kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami, dan Engkau ada dalam hidup kami. Dan biarlah Engkau yang mentransformasi kehidupan kami, untuk kami menjadi setia seperti Engkau Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini, dan biarlah firman yang sederhana ini menjadi berkat bagi setiap kami. Tuhan terima kasih, kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Kami bisa ada di ruangan ini, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Yang berkati jemaat-Mu Tuhan yang datang siang hari ini, dalam setiap apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang mereka hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya ada Tuhan di sana, Tuhan yang memberkati mereka dengan kekuatan dan kemampuan Tuhan. Tuhan yang mempersiapkan semua yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami memberkati juga Bapak Gembala, Ibu Gembala kami, semua penatua yang ada, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan memberkati juga satelit-satelit kami, Pak Ben, Pak Frans. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya berdoa, kami minta Tuhan yang bekerja. Kami minta nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami bukan mencari nama, tapi biarlah Tuhan yang bertata atas setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Hans buat firman-Nya pagi hari ini. Barangkali kita sebelum kita akhiri ibadah, kita ada beberapa penyampaian. Barangkali rock news dulu ya.
Puji nama Tuhan. Shalom. Asik. Mengingat pengumuman dari kami yang minggu lalu mengenai camp, kami sangat berharap buat teman-teman sekalian untuk mendaftar. Teman-teman sudah bisa mendaftar di link yang tersedia di Instagram Generasi, atau mungkin yang bingung caranya mendaftar boleh hubungi kakak-kakak di Generasi. Ada Kak Felix di belakang, atau ke saya juga boleh, nanti kami bantu daftarkan. Dan untuk orang-orang tua, kami juga sangat berharap partisipasi dalam kegiatan camp kali ini dengan mengajak anak Bapak Ibu untuk mengikuti camp ini. Dan kami sangat mengutamakan yang khususnya dari dalam gereja untuk mengikuti ini karena slotnya terbatas, tempat terbatas. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, mari saya menjemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Sebab Engkau Allah kami yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak kuagungkan. Bapak Ibu Saudara, nanti tanggal 18 ada ulang tahun kedua yang tadi udah ditayangin di multimedia, yaitu Rock MTP. Bapak Ibu Saudara bisa hadir karena akan dilayani oleh Bapak Pendeta Roni Daud Simeon, ya. Kemudian ibadah Minggu itu akan dilayani juga tapi di tempat ini. Jadi nanti Pak Roni itu ibadah di Rock MTP untuk ulang tahun hari Sabtu. Hari Minggu jam 9 Pak Roni di MTP, jam 10:30 ada di Rock Makassar, ya. Oke, itu tambahan pengumuman mengingatkan Bapak Ibu Saudara. Mari angkat tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Pulanglah dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Pulanglah dengan perlindungan yang datang daripada Tuhan, dan pulanglah dengan kebenaran yang saudara dengar hari ini. Lakukanlah dengan setia, maka kata Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau di antara segala bangsa di muka bumi. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melimpah dalam kehidupanmu. Keluargamu diberkati oleh Tuhan. Pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Usaha bisnismu diberkati oleh Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan jadikan berhasil. Biarlah berkat Tuhan ini akan menjadi bagianmu
mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.